Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi Adiana Pitupulu akhirnya buka suara guys setelah Yasona Lauli terkena reshuffle dari posisi kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham. Adiana Pitupulu mempertanyakan alasan utama adanya reshuffle ini karena masa kepengurusan aktif kabinet hanya tinggal menghitung bulan. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Mas Jarod sama senior kami ini tadi sudah menyampaikan bahwa reshuffle kabinet itu memang hak prerogatif presiden. Tapi dalam hukum kita mengenal adagium bahwa wibawa sebuah keputusan tidak lahir dari siapa yang mengambilnya, tapi lahir dari dasar-dasar pertimbangan keputusan itu diambil. Artinya bahwa menjadi penting bagi kita untuk melihat keputusan ini dasarnya apa. Kalau dasarnya adalah kinerja, Pak Yasona itu sudah bersama dengan Jokowi sudah masuk periode kedua ya, dari 2014, 15, 16. Apakah kemudian menukar teman lama dengan teman baru menjadi sebuah kebiasaan? Ataukah memang ada hubungannya dengan kehadiran Pak Yasona dalam deklarasi Pak Edi Rahmayadi? Ataukah memang ada hubungannya dengan perpanjangan masa jabatan DPP PD Perjuangan dan penambahan yang ditandatangani oleh Pak Yasona? Atau ada apa? Atau jangan-jangan akan ada produk hukum yang akan dikeluarkan dalam waktu 43 hari ini yang mungkin tidak disetujui oleh Pak Yasona, atau Pak Yasona dianggap sebagai gangguan atau hambatan untuk keluarnya produk hukum dalam 43 hari terakhir ini. Artinya ada banyak sekali tafsiran dugaan di balik peristiwa reshuffle ini. Kalau yang disampaikan tadi juga, apakah reshuffle ini juga menjawab persoalan rakyat? Apakah reshuffle ini menyelesaikan persoalan pengangguran, kemiskinan, tutupnya pabrik, tambahnya PHK dan sebagainya? Apakah reshuffle ini juga menjawab tantangan bagi para pelajar, mahasiswa, kaum terdidik dan sebagainya terhadap problem-problem mereka atau tidak? Atau reshuffle ini hanya menjawab kepentingan kekuasaan saja? Artinya ketika kemudian dia ternyata tidak ada hubungannya dengan problem-problem kerakyatan, dia cuma menjawab kepentingan kekuasaan saja, nanti rakyat bisa bertanya, lalu pemerintah untuk siapa? Untuk kami atau untuk kamu saja? Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang kembali pada pernyataan saya di awal bahwa ada adagium hukum mengatakan wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang mengambil keputusan itu, tapi lahir karena berbagai dasar pertimbangan lahirnya keputusan itu. Ketika tidak mampu dijelaskan oleh negara terkait beberapa peristiwa reshuffle ini, maka itu artinya rakyat diperbolehkan untuk bebas menafsirkannya, bebas menduga-duganya, bahkan bebas mengambil kesimpulan. Kenapa? Nggak ada jawaban. Kenapa? Harus diganti si A dengan si B, apa alat ukurnya dan sebagainya. Menurut saya negara demokrasi adalah ketika sebuah keputusan negara, pemerintah bisa menggunakan alat ukur yang sama yang juga diketahui oleh publik. Kenapa kemudian saya ganti si A dengan si B? Karena 1, 2, 3, 4 dan rakyat tahu alat ukur itu. Kalau rakyat tidak tahu, artinya itu sangat subjektif. Walaupun sekali lagi betul itu hak prerogatif, tapi rakyat butuh tahu dasar-dasar pertimbangannya. Yang disampaikan sama Mas Jal itu betul. Kita tidak pernah khawatir kalau ditinggalkan kekuasaan. Kita cuma khawatir kalau ditinggalkan rakyat. Kira-kira seperti itu. Sederhananya kayak begitulah. Nah, kalau Fahri Hamzah bilang begitu ya tanya Fahri, masa pertanyaan Fahri tanya ke gua. Kita sendiri nggak ngerti maksudnya apa. Artinya bahwa kemarin berapa hari yang lalu Partai A masih dukung Anies, lalu berubah. Ada Partai B masih dukung Anies, lalu berubah. Nah, sampai tanggal 29 ada nggak yang kemudian tadinya tidak dukung Anies lalu berubah dukung Anies? Mungkin dong, kemungkinan itu sama saja besarnya. Artinya bahwa jangan kita patahkan, jangan kita tiadakan, jangan kita hilangkan juga kemungkinan dinamika politik yang sangat dinamis itu berjalan. Itu loh. Nah, bagaimana sikap PD Perjuangan? Yang pasti kita akan selalu bersama-sama dengan rakyat. Sama rakyat guys. Bang, berarti untuk namanya secara penegasan ya, apakah nanti akan muncul Mas Anies atau Pak Ahok yang paling besar, yang paling kuat di Jakarta sekarang siapa? Kita kan berkomunikasi dan semuanya. Mengenai siapa nanti di ujungnya, ya kita lihat prosesnya dong. Begitu loh. Oke? Yang bisa dimaklumi menurut saya kalau misalnya kita melihat pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional,
pembentukan Badan Gizi Nasional atau pengangkatan dan pembentukan uh, Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Kenapa? Memang itu kan program prioritas ya terkait dengan pangan, makan gratis dari pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi kasarnya kira-kira mau ngebut terlebih dahulu dan memang nanti Oke. akan banyak perubahan nomenklatur. Dari sisi itu menurut saya bisa dimaklumi. Oke. Komunikasi presiden juga menurut saya memang mungkin harus ikut dalam peralihan, mengerti cara kerja Joko Widodo, kemudian menerjemahkan itu ke Prabowo Gibran. Nah, yang menjadi Oke. misteri dan pertanyaan memang adalah masuknya misalnya Bahlil bergeser dari Kementerian Investasi ke SDM. Ya, kalau saya melihat sama seperti Rahmat Gobel tadi sebutkan, kemungkinan sosok tersebut, lalu Pak Roslan juga mungkin akan ada dalam posisi yang sama. Kira-kira kalau mau diterjemahkan, Pak Jokowi mematok langsung tuh, saya ingin Bahlil, orang dekat saya, yang nanti akan saya jadikan ketua umum Partai Golkar, jadinya nanti ada di posisi Menteri SDM. Motifnya apa? Kita tidak tahu. Ya. Yang jadi Nampaknya pertanyaan juga, juga adalah, halo? iya. Yang jadi pertanyaan juga apa, Mas Toto? Ya. Ya, yang jadi pertanyaan juga adalah terkait dengan pergantian Menkumham ya misalnya. Kumham, yes. Pergantian Menkumham ini menurut saya ya jelas mungkin ya terkait dengan keriuhan yang terjadi pada Partai Golkar sekarang. Kenapa? Mengingat pemilihan ketua umum Partai Golkar ini kan harus disahkan oleh Kumham. Dan Ya. kita tahu Kumham ini, Menkumhamnya adalah orang PDI Perjuangan. Kalau sampai ketua definitifnya tidak ditandatangani oleh Menkumham, secara otomatis Golkar nggak bisa memajukan calon-calon di pilkada tuh, karena itu akan tidak diterima oleh Oke. KPU. Oke guys, jadi pasca reshuffle menteri dari kader PDIP, ini Haji Napitupulu mengatakan rakyat bebas menafsirkan keputusan reshuffle kabinet, terutama reshuffle Menkumham Yasona Lauli dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Tak ada alasan yang disebut Pak Jokowi dalam melakukan reshuffle. Adian mengakui reshuffle adalah hal prerogatif presiden, tetapi penting bagi publik untuk tahu alasan lahirnya sebuah keputusan itu. Selain itu, Adian juga curiga bahwa akan ada produk hukum baru yang mau diloloskan dalam 43 hari terakhir Pak Jokowi di kursi kepresidenan dan Yasona dianggap sebagai penghambat. Simpang siur pendasaran pertimbangan keputusan reshuffle Pak Jokowi ini menurut Adian melahirkan tafsir-tafsir tersebut. Adian menilai reshuffle kabinet jelang berakhirnya kepemimpinan Jokowi 2 bulan mendatang ini juga tidak berdasarkan pada kebutuhan penyelesaian masalah di masyarakat, melainkan atas dasar kepentingan pribadi semata, guys. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.